Halo hai, Sobat GP kembali hadir untuk menemani hari kalian dengan update berita seputar Grand Prix dunia. Selain pengembangan motor, hal yang cukup unik juga terlihat di tes pasca balap Jerez beberapa hari yang lalu. Adalah Luca Marini yang menguji coba helm baru buatan AGV. Helm baru ini sangat tidak biasa, lantaran memiliki winglet layaknya yang terpasang di fairing samping motor MotoGP. Winglet tersebut terpasang di bagian samping pipi kiri dan kanan dengan bentuk yang memanjang dan dimensi yang terlihat mencolok. Selain itu, secara keseluruhan bagian samping dari helm baru tersebut terlihat lebih tajam. Hadirnya winglet di helm yang dites Marini ini menandakan bahwa vendor helm pun juga ingin berperan untuk membantu pembalap kompetitif. Pengamat MotoGP Carlo Pernat menyebut mental bertarung Alex Marquez lebih kuat ketimbang pembalap Ducati. Marc Marquez usai menang dalam MotoGP Spanyol 2025 akhir pekan lalu. Alex Marquez tampil luar biasa dalam MotoGP Spanyol. Rider Gresini itu pun memenangkan balapan utama di sirkuit Jerez. Hasil ini merupakan kemenangan perdana Alex di kelas para raja MotoGP. Dilansir dari Motosan, Pernat menyebut bahwa MotoGP Spanyol jadi milik Alex. Di mata Pernat, pembalap Gresini Racing itu mampu mewujudkan kerja kerasnya sejauh ini dengan menang di Jerez. Dia adalah pembalap yang tangguh yang memenangkan 2 kejuaraan dunia, dan ia berada di tim yang memiliki teknisi terbaik. Ia menunjukkan bahwa ia kuat secara mental. Saya pikir Alex secara mental lebih kuat daripada Marc. Marc jelas memiliki bakat alami yang tidak dimiliki oleh yang lain. Namun secara mental Alex sangat kuat karena sangat sulit untuk memiliki saudara seperti Marc yang telah memenangkan 8 kejuaraan dunia. Selain Pedro Acosta yang memilih untuk naik ke meja operasi untuk mengatasi permasalahan arm pump, rider LCR Honda Somkia Chantra juga melakukan hal serupa jelang bergulirnya MotoGP Prancis 2025. Dari postingan di akun resmi media sosialnya, pihak LCR mengabarkan bahwa operasi Chantra berjalan dengan lancar. @Somkia35 menjalani operasi arm pump dengan lancar di Hospital Universitari Dexeus di Barcelona. Ia telah dipulangkan dan akan melanjutkan pemulihannya di Barcelona. Terima kasih Dr. Mir. Raul Fernandez mengungkapkan rasa lega dan puas usai menjalani tes MotoGP di sirkuit Jerez. Setelah melewati beberapa seri dengan hasil mengecewakan bersama Trackhouse Aprilia Racing, Fernandez akhirnya merasakan progres nyata pada motornya selama sesi pengujian tersebut. Kepada Crash, rider asal Spanyol itu menyebut tes di Jerez telah memberi kepercayaan diri baru untuknya menghadapi balapan selanjutnya. Fokus utama pengujian tim adalah pada pengaturan motor yang lebih sesuai dengan gaya membalap Fernandez, terutama dalam hal kestabilan saat pengereman dan manuver di tikungan cepat. Dengan motor yang terasa lebih mudah dikendalikan dan responsif, Fernandez bisa menjalani tes dengan ritme yang konsisten dan catatan waktu yang kompetitif. Marc Marquez memanfaatkan tes MotoGP di Jerez untuk fokus pada evaluasi teknis motor Ducati yang ia tunggangi musim ini. Meskipun tidak membawa pembaruan besar seperti beberapa tim lain, Marquez dan timnya memilih untuk menguji konsep-konsep pengembangan jangka panjang. Pendekatan ini dilakukan untuk memperdalam pemahaman terhadap karakteristik motor dan memastikan setiap aspek teknisnya dapat dioptimalkan dengan baik tanpa mengubah basis yang sudah solid. Selama sesi tes, tim bekerja pada sejumlah elemen penting seperti penyempurnaan sistem elektronik, pengujian ban baru, dan penyesuaian kecil pada bagian sasis. Semua dilakukan secara bertahap dan sistematis dengan tujuan membangun konsistensi performa motor dalam jangka waktu panjang. Sang legenda MotoGP, Valentino Rossi, mengakui bahwa dirinya sangat tegang saat menonton balapan MotoGP. Usai memutuskan pensiun pada 2021 lalu, karir The Doctor tetap tak jauh dari dunia MotoGP.
Kini Rossi memiliki tim di kelas para raja, yakni Pertamina Enduro VR46 Racing Team. Tak jarang Rossi pun hadir untuk mendampingi timnya secara langsung di pedok, seperti yang ia lakukan di Jerez akhir pekan lalu. Dan menariknya, sang pemilik 9 gelar juara dunia ini mengungkap bahwa dirinya sangat tegang saat melihat balapan. Menurutnya, menjadi penonton lebih sulit dibanding jadi rider. Sekarang saya hanya jadi penonton. Semuanya jadi sangat berbeda, karena saat Anda balapan, Anda takut jika tidak tampil dengan baik, membuat kesalahan, jatuh, cedera. Di sisi lain, menonton balapan dari luar adalah bencana. Saya selalu tegang juga karena saudara saya sedang balapan, dan kemudian saya juga punya pembalap akademi lainnya, jadi saya menderita. Saat Anda menonton saat mereka masuk ke grid dan hendak memulai balapan, itu sangat menegangkan, tidak ada yang seperti itu. Enea Bastianini menjalani awal musim 2025 dengan sejumlah tantangan, terutama dalam hal adaptasi terhadap motor barunya. Setelah bergabung dengan tim Tech 3 KTM, ia belum sepenuhnya menemukan rasa nyaman di atas RC16. Hal ini berdampak langsung pada kemampuannya untuk mendorong performa maksimal, terutama saat menghadapi tikungan yang menuntut kestabilan dan kepercayaan penuh pada motor. Posisi finishnya di GP Spanyol dan hasil tes di Jerez menunjukkan bahwa ia masih berjuang menemukan keseimbangan antara gaya balapnya dan karakteristik motor. Selama tes resmi di Jerez, Bastianini dan timnya mencoba beberapa solusi teknis untuk meningkatkan performa, mulai dari kombinasi komponen baru hingga pengujian ban berbeda. Namun hasil yang diperoleh belum signifikan. Masalah utama tampak terletak pada kecepatan menikung dan kurangnya grip yang membuatnya kesulitan mempertahankan konsistensi lap demi lap. Sementara rekan setimnya menunjukkan peningkatan, Bastianini masih tertinggal dari barisan depan, menandakan bahwa proses adaptasi belum berjalan secepat yang diharapkan. Melihat potensinya di musim-musim sebelumnya, Bastianini memiliki kemampuan untuk kembali tampil kompetitif jika mampu mengatasi hambatan teknis dan kenyamanan ini. Pendekatan bertahap yang ia tempuh saat ini menunjukkan kesabaran dan fokus jangka panjang. Jika rasa percaya dirinya terhadap motor kembali pulih, bukan tidak mungkin ia akan kembali menjadi ancaman nyata bagi pembalap papan atas dalam perebutan podium di paruh kedua musim ini. Tim Racing Bulls merilis livery spesial yang akan mereka gunakan untuk pagelaran Formula One GP Miami akhir pekan ini. Ya, GP Miami memang cukup spesial dan memiliki nilai sejarah yang besar bagi tim. Atas alasan inilah Racing Bulls tidak mau ketinggalan untuk memiliki livery edisi khusus di akhir pekan nanti. Peter Beyer selaku CEO tim mengatakan bahwa pihaknya sudah menyiapkan livery berwarna magenta yang jarang dilihat pada grid Formula One sebelumnya. Dengan livery baru yang sudah disiapkan khusus untuk GP Miami itu, tentu Peter berharap dua pembalapnya bisa tampil sesuai ekspektasi. Baik Liam Lawson dan Isaac Hadjar diharapkan bisa memetik poin dengan jumlah yang banyak. Performa Lando Norris di awal musim Formula One 2025 kembali menuai sorotan, terutama terkait ketahanan mentalnya dalam menghadapi tekanan di lintasan. Meskipun menunjukkan kecepatan dan konsistensi dalam sesi latihan dan kualifikasi, Norris dinilai belum mampu menjaga performa terbaiknya dalam kondisi balapan yang lebih menuntut. Situasi ini membuatnya kembali dianggap belum cukup tangguh secara psikologis untuk bersaing di level tertinggi, terutama ketika berada dalam posisi perebutan podium atau saat berduel dengan pembalap papan atas. Mantan bintang balap Australia Alan Jones menilai bahwa kendala terbesar Norris bukan pada teknis atau kecepatan, melainkan pada kemampuannya mengelola tekanan saat situasi balapan berubah drastis. Kehilangan momentum dalam kondisi tertentu, kesalahan strategi, hingga kurangnya inisiatif saat bertarung langsung di trek menjadi bukti bahwa Norris masih perlu memperkuat sisi mentalnya.